VOA This Morning. Halo, selamat pagi. Inilah siaran VOA This Morning, Senin 17 Februari 2025 yang dipancarkan langsung dari Studio 17 di Washington DC. Saya Utami Husin, produser Jimmy Manan, dan teknisi Zubair Tayyib. Senang sekali bisa berjumpa lagi dengan Anda pagi ini. Semangat mengawali aktivitas pagi di hari pertama pekan ini ya. Semoga sepanjang hari ini menjadi saat yang sangat produktif dan menyenangkan bagi Anda semua. Jangan lupa untuk mengupdate berita-berita dari berbagai penjuru dunia bersama kami sekarang ini. Salah satu laporan yang telah disiapkan redaksi VOA adalah mengenai utusan khusus Amerika yang mengatakan Eropa tidak akan dilibatkan dalam perundingan perdamaian Ukraina. Faktanya adalah yang kami lihat, kita bisa mengajak Ukraina, Rusia, dan jelas Amerika di meja untuk berunding. Dan mengenai akulturasi Tidayu, Tionghoa Dayak Melayu yang menciptakan keberagaman di bumi seribu kelenteng. Ritus Cap Gomeh Singkawang diawali dengan menghias setiap penjuru sudut kota dengan ornamen khas Tionghoa. Kemudian, pertunjukan pentas seni, replika sio, pawai lampion, ritual tolak bala, ritual ket samtoy, altar lelang, dan parade tatung. Siaran ini juga bisa diikuti melalui streaming langsung di website kami www.voaindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning hari ini. Kita awali dengan berita dunia bersama Eva Masrieva. Selamat pagi pendengar, Amerika Serikat mendukung sepenuhnya tujuan perang Israel di Gaza. Hal ini ditegaskan oleh Menteri Luar Negeri Marco Rubio di Yerusalem pada hari Minggu seusai pertemuannya dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada awal lawatannya ke kawasan itu. Hamas cannot continue as a military or government force. And frankly, as long as it stands as a force that can govern or as a force that can administer or as a force that can threaten by use of violence. Hamas tidak bisa terus menjadi kekuatan militer atau pemerintah. Dan sejujurnya selama Hamas berdiri sebagai kekuatan yang dapat memerintah, dapat mengatur atau dapat mengancam dengan menggunakan kekerasan, maka perdamaian menjadi mustahil, ujar Rubio. Mereka harus dilenyapkan, Hamas harus diberantas. Pertemuan Rubio dan Netanyahu ini dilakukan ketika tahap pertama gencatan senjata hampir berakhir. Rencana tentatif untuk tahap kedua yang masih terus dirundingkan mencakup desakan pada Hamas untuk membebaskan puluhan sandera yang tersisa dengan imbalan lebih banyak tahanan Palestina, merancang gencatan senjata permanen dan penarikan pasukan Israel. Namun ketentuan rinci kesepakatan itu masih belum dinegosiasikan. Sikap keras Amerika yang selaras dengan posisi Netanyahu dapat mempersulit upaya untuk melanjutkan pembicaraan dengan Hamas yang meskipun menderita kerugian besar dalam perang itu, namun tetap utuh dan masih menguasai Gaza. Dalam perkembangan lainnya, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada hari Minggu menyampaikan harapan bahwa Israel akan dapat mengubah wajah Timur Tengah. Hal ini disampaikannya dalam rapat kabinet saat ia mengukuhkan Eyal Zamir sebagai kepala staf pasukan pertahanan Israel yang baru. Zamir akan menggantikan Herzi Halevi yang bulan lalu mengumumkan pengunduran dirinya terkait masalah keamanan sejak bulan Maret 2023 yang memicu serangan Hamas pada 7 Oktober. Zamir adalah Direktur Jenderal di Kementerian Pertahanan Israel dan dinilai sebagai kandidat kuat yang diunggulkan untuk menggantikan Halevi. ברור לכולם שאנחנו עומדים בפני הזדמנויות להשיג ניצחונות שלא חלמנו עליהם. Netanyahu mengatakan Israel berkesempatan untuk mencapai kesuksesan militer yang belum pernah diimpikan dan dia berharap Zamir akan membantu mengamankan tujuan tersebut. Kepala Urusan Perbatasan Amerika, Tom Homan, pada hari Minggu mengatakan ia tidak senang dengan jumlah migran tidak berdokumen yang ditangkap oleh agen-agen imigrasi dan dideportasi ke negara asalnya. Diwawancarai dalam acara State of the Union di stasiun televisi CNN, Homan mengatakan 14.000 migran telah ditangkap sejak Trump dilantik 20 Januari lalu. Namun ia mengatakan kita harus melakukan lebih banyak penangkapan. Banyak dari mereka yang ditangkap telah diterbangkan kembali ke negara asalnya atau dikirim ke penjara di pangkalan Angkatan Laut Amerika di Teluk Guantanamo, Kuba. Sebagian lainnya dibebaskan untuk tinggal di Amerika sambil menunggu proses pengadilan. Pihak berwenang Amerika memperkirakan ada 11 juta migran tidak berdokumen yang tinggal di negara ini. Saat kampanye Capres 2024, Trump berjanji akan menemukan dan mendeportasi jutaan migran tidak berdokumen. Para pejabat mengatakan penangkapan pertama menarget para migran yang dihukum karena melakukan kejahatan di Amerika. Namun sebenarnya siapapun yang tinggal di Amerika tanpa dokumentasi imigrasi yang tepat dapat menjadi sasaran tindakan ICE atau Badan Urusan Imigrasi dan Bea Cukai.
Presiden Prancis Emmanuel Macron akan mengumpulkan sejumlah pemimpin negara Eropa di Paris pada hari Senin untuk melangsungkan pertemuan kerja darurat guna membahas langkah-langkah selanjutnya untuk Ukraina. Hal ini disampaikan Menteri Luar Negeri Jean-Noël Barrot pada hari Minggu setelah seruan Amerika Serikat untuk mengakhiri perang Rusia-Ukraina. Il y a un vent d'unité qui souffle sur l'Europe tel qu'on ne l'avait peut-être pas ressenti depuis la période Covid. Berbicara pada lembaga penyiaran publik France Info, Barrot menggarisbawahi kohesi yang semakin kuat di antara para sekutu Eropa dengan mengatakan angin persatuan kini bertiup di Eropa yang mungkin belum pernah kita rasakan sejak periode Covid ke-19. Pendengar, janda mendiang pemimpin oposisi Rusia Alexei Navalny menuduh Presiden Vladimir Putin berupaya menyembunyikan kebenaran tentang kematian suaminya di sebuah penjara di Kutub Utara. Я благодарна каждому, кто помнит об Алексее, говорит, пишет о нем, кто приходит на кладбище. Dalam sebuah video yang dirilis pada hari peringatan kematian Alexei Navalny, Yulia Navalnaya menuduh Putin berupaya menutupi penyebab kematian sebenarnya suaminya dan menghapus ingatan akan perjuangannya. Pihak berwenang mengatakan kematian Navalny yang diumumkan pada 16 Februari 2024 karena sebab-sebab alami yaitu lonjakan tekanan darah tinggi dan penyakit kronis. Tapi keluarga dan pendukung Navalny menolak pernyataan itu dan bersikeras bahwa ia dibunuh atas perintah Kremlin. Puluhan ribu orang menghadiri upacara pemakamannya di Moskow pada 1 Maret 2024 dalam satu aksi pembangkangan publik yang jarang terjadi di Rusia, di mana setiap unjuk rasa di jalan atau bahkan protes tunggal seringkali berujung dengan penangkapan. Berhari-hari setelah pemakaman itu, orang-orang masih meletakkan karangan bunga di makam Navalny. Pendengar, Eropa tidak akan menjadi bagian dari pembicaraan perdamaian Ukraina, kata utusan khusus Amerika untuk Ukraina dan Rusia pada konferensi keamanan Munich di Jerman. Sementara itu, Wakil Presiden Amerika pada acara yang sama memperingatkan mengenai ancaman dari dalam. Pernyataan tersebut dikemukakan di tengah kekhawatiran para sekutu terkait keputusan Presiden Donald Trump untuk memulai pembicaraan perdamaian dengan Rusia. Berikut selengkapnya. Desakan Presiden Amerika Donald Trump untuk segera mengakhiri kampanye militer Rusia dalam perang di Ukraina telah menimbulkan kekhawatiran dan ketidakpastian dalam konferensi keamanan di Munich. Setelah percakapan telepon dengan Presiden Rusia Vladimir Putin pekan lalu, Trump mengatakan ia dan Putin kemungkinan besar akan segera bertemu untuk merundingkan kesepakatan perdamaian mengenai Ukraina. Trump kemudian meyakinkan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bahwa ia juga akan mendapat tempat di meja perundingan. Dalam konferensi keamanan Munich, Jenderal Keith Kellogg, utusan khusus Presiden Amerika Donald Trump untuk urusan Ukraina dan Rusia, mengatakan semua kecuali Eropa tidak akan diikutsertakan dalam pembicaraan Ukraina-Rusia apapun, meskipun Presiden Ukraina Zelensky meminta demikian. Pada acara tersebut, Kellogg mengatakan, faktanya adalah yang kami lihat, kita bisa mengajak Ukraina, Rusia, dan jelas Amerika di meja untuk berunding. Ketika ditanya apakah itu berarti Eropa tidak akan diikutsertakan dalam pembicaraan, Kellogg menegaskan, menurutnya hal itu tak akan terjadi. Sementara itu, serangan drone bersenjata yang Jumat lalu menghantam lapisan luar pembangkit listrik tenaga nuklir Chernobyl, Ukraina, telah menimbulkan kecemasan di kalangan para pemimpin Eropa yang berkumpul pada konferensi di Munich yang berfokus pada invasi Rusia terhadap Ukraina yang akan memasuki tahun ketiga pekan ini. Kiev menuding Rusia melakukan serangan tersebut. Wakil Presiden Amerika J.D. Vance pada pertemuan hari Jumat mengatakan, The threat that I worry the most about vis-a-vis Europe is not Russia, it's not China. Ancaman yang paling membuat saya khawatir adalah mengenai Eropa berhadapan dengan Eropa, bukan Rusia, bukan Tiongkok, bukan pelaku eksternal lainnya. Dan apa yang saya khawatirkan adalah ancaman dari dalam, mundurnya Eropa dari beberapa nilainya yang paling mendasar, nilai-nilai yang juga dianut Amerika Serikat. Dalam pidatonya, Vance hanya sepintas menyebut perang mengenai Ukraina. Ia mengulangi seruan terhadap Eropa agar meningkatkan anggaran pertahanan dan mengatakan bahwa Kiev dan Moskow dapat mencapai penyelesaian yang masuk akal. Di sela-sela konferensi, Vance juga bertemu dengan Presiden Ukraina Zelensky. Presiden Ukraina itu mengatakan, Kita perlu berbicara lebih banyak, bekerja lebih banyak, dan untuk mempersiapkan rencana mengenai cara yang menghentikan Putin dan mengakhiri perang. Kita sangat menginginkan perdamaian, tetapi kita memerlukan jaminan keamanan yang nyata. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington. VOA This Morning.
Cadangan mineral penting Ukraina yang sangat besar berpotensi menjadikan negara itu pemasok strategis bagi negara-negara barat. Presiden Donald Trump sedang mempertimbangkan kesepakatan yang akan melanjutkan dukungan Amerika terhadap Ukraina dalam perang melawan Rusia dengan imbalan akses terhadap mineral-mineral Ukraina itu. Perjanjian yang diusulkan itu juga dibahas pada konferensi keamanan Munich baru-baru ini. Reporter VOA Miroslava Gongadze dan Anna Chernikova melaporkan selengkapnya bersama Arif Budiman. Tambang Zavalivsky di Ukraina Tengah menyimpan salah satu deposit grafit terbesar di Eropa, komponen penting dalam baterai kendaraan listrik dan reaktor nuklir. Ini hanyalah salah satu dari cadangan mineral penting Ukraina yang sangat besar yang dicari oleh negara-negara barat dalam upaya mengurangi ketergantungan pada Tiongkok untuk bahan mentah tersebut. Dengan investasi yang tepat, para pejabat tambang itu mengatakan bahwa tambang mereka dapat menjadi pemain global di sektor grafit. Ostap Kosyuk adalah CEO perusahaan tambang grafit Zavalivsky. It's about billions of dollars in years. Ini tentang miliaran dolar dan investasi bertahun-tahun. Untuk mengambil langkah dalam proses ini, pemerintah Ukraina harus bekerja sama erat dengan mitra-mitra Amerika, dengan mitra-mitra Eropa lainnya, dengan pemain-pemain besar di seluruh dunia untuk bersama-sama menciptakan fondasi ini. Pemerintah Ukraina mengatakan negaranya menyimpan 22 dari 50 bahan strategis yang diidentifikasi sebagai bahan penting oleh Amerika Serikat. Negara itu juga memiliki 25 dari 34 bahan strategis yang diklasifikasikan oleh Uni Eropa sebagai sangat penting. Sumber daya itu mencakup grafit, litium, titanium, dan uranium, mineral yang penting untuk industri-industri pertahanan, energi ramah lingkungan, dan aplikasi teknologi tinggi. Meskipun Ukraina memiliki potensi yang sangat besar, para ahli mengatakan diperlukan investasi besar untuk memanfaatkan cadangan tersebut. Amerika Serikat dan Uni Eropa telah berupaya selama bertahun-tahun untuk mengurangi ketergantungan mereka pada Tiongkok, pemasok mineral tanah jarang terbesar di dunia, dan disitulah peran Ukraina, kata Roman Opimang, mantan Direktur Jenderal Survei Geologi Ukraina. Ukraine will help Europe and the US. Ukraina akan membantu Eropa dan Amerika Serikat meminimalkan ketergantungan pada Tiongkok dan sebagian lagi pada Rusia, dan juga tentunya akan memperkuat ketahanan negara. Bagi Ukraina, kedatangan investor dalam jumlah besar dapat menjadi sebuah solusi yang baik. Opimag mengatakan dia melihat kemitraan ini bersifat strategis dan ekonomis. Meskipun terjadi perang dan potensi kehilangan wilayah, ia mengatakan sebagian besar mineral penting masih berada di bawah kendali Ukraina. Arif Budiman, VOA Washington. Pendengar, akulturasi Tionghoa, Dayak, dan Melayu atau biasa dikenal masyarakat lokal Singkawang sebagai Tidayu menjadi salah satu faktor keharmonisan di kota pecinan terbesar di Indonesia ini. Lantas, bagaimana masyarakat lintas etnis merawat keberagaman di kota Seribu Kelenteng itu? Anugrah Andriansyah melaporkan. Kota Singkawang di Provinsi Kalimantan Barat telah melangsungkan puncak perayaan Cap Gomeh 2576 Kongzili atau tepat pada 12 Februari 2025. Bagi masyarakat etnis Tionghoa, Cap Gomeh merupakan puncak perayaan menyambut Tahun Baru Imlek pada malam ke-15. Ritus Cap Gomeh Singkawang diawali dengan menghias setiap penjuru sudut kota dengan ornamen khas Tionghoa. Kemudian, pertunjukan pentas seni, replika sio, pawai lampion, ritual tolak bala, ritual ket samtoy, altar lelang, dan parade tatung. Tatung adalah orang yang dirasuki oleh roh dewa-dewi dan kebal terhadap benda-benda tajam. Ketua Pelaksana Panitia Cap Gomeh Singkawang, Bun Cintong, mengatakan Cap Gomeh pada tahun ular kayu ini diikuti oleh 746 peserta yang sebagian besar merupakan tatung. Sebagian besar dari Singkawang. Kita di Singkawang ada 600 lebih. Dan luar kota hanya 50-an. Dan luar kota 50-an. Paling banyak untuk Pinang semuanya Singkawang. Bun Cintong menjelaskan, sebelum hari puncak Cap Gomeh, tatung memiliki tugas yakni Sekongmun atau ritual cuci jalan. Ritus itu bertujuan untuk membersihkan setiap sudut kota dari penyakit dan roh jahat di kota Singkawang. Kita kota Singkawang dijuluki 1000 kelenteng. Jadi kalau semuanya ikut itu ada ribuan tatung. Jadi ini belum semuanya ikut. Ini hanya 600-700 lebih yang ikut. Dibatasi ya? Kita tidak batasi, mereka sukarela mau ikut atau tidak.
Cap Gome Singkawang bukan hanya diikuti oleh etnis Tionghoa saja, tetapi juga suku Dayak. Ketua Dewan Adat Dayak Kota Singkawang, Stepanus Panus, mengatakan suku Dayak turut andil di Festival Cap Gome Singkawang sejak tahun 2007. Dalam hal ini, suku Dayak turut menampilkan budayanya mulai dari pakaian, aksesoris, dan pernak-pernik khas lainnya. Adapun partisipasi suku Dayak di Cap Gome Singkawang dalam bentuk menampilkan tatung dengan ciri khas tersendiri. Kendati suku Dayak tak mengenal penyebutan tatung, namun suku Dayak biasa menyebut dengan Nyangat Han. Kemudian dari etnis Dayak itu juga ikut partisipasi, khususnya display budaya. Jadi budaya Dayak pada intinya, pakaiannya, aksesorisnya, maniknya. Ini membuktikan bahwa masyarakat Dayak adalah bagian integral dari seluruh masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Kota Singkawang, dan mendukung kegiatan ini dari sisi budaya, jadi bukan dari sisi ritual. Akulturasi budaya itu membuat kebersamaan yang begitu hangat di Kota Singkawang. Anugerah Andriansyah dari Kota Singkawang, Kalimantan Barat, melaporkan untuk VOA Washington.